Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Jujur deh, pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang dari pagi sampai malam, mikirin ide ini itu, tapi kok ya rezeki kayak jalan di tempat? Udah ikut berbagai workshop, baca buku motivasi, tapi tetap aja, kok rasanya susah banget ya mau hidup lebih makmur? Pasti ada kan yang ngalamin ini, tapi setelah ngeliat sekeliling dan mendalami banyak cerita, aku sadar ada rahasia yang jauh lebih dalam dari sekadar kerja keras. Ini bukan cuma soal hoki atau bakat, tapi ada prinsip energi dan kesadaran yang sering kita abaikan. Sedangkan ada juga yang tiap hari sibuk banget mikirin cicilan, utang, sampai kurang tidur, tapi uangnya tetap pas-pasan. Pasti ada kan? Dulu aku juga mikir gitu. Otakku cuma nyetel di frekuensi sukses itu ya harus kerja keras, jungkir balik, puasa, tidur. Dia lebih suka nempel sama orang-orang yang getarannya positif, yang ngerasa siap, layak, dan berlimpah. Uang bukan sekadar kertas, tapi energi yang hidup. Coba deh perhatiin, ada nggak orang di dekatmu yang hidupnya kelihatannya santai aja, nggak overthinking soal uang, tapi kok ya rezekinya ngalir terus? Ingat, alam semesta ini tuh kayak cermin raksasa. Kisah Ali Hafed, si petani yang menjual ladangnya demi mencari berlian di tempat lain, hanya untuk menemukan tambang berlian besar di ladang yang sudah dijualnya itu, adalah pengingat yang kuat. Peluang emas dan kelimpahan seringkali ada di dekat kita, di hal-hal yang kita anggap remeh atau sudah ada, tapi kita nggak melihat nilainya. Iya, beneran, sama kayak semua yang ada di alam semesta ini. Semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Dan tebak apa? Uang juga punya frekuensinya sendiri. Kalau kamu terus-terusan mikir negatif soal uang, ya itu yang bakal kamu dapat. Ini bukti bahwa disiplin sederhana, jika dilakukan konsisten, bisa mengubah segalanya. Dia sadar masalah keuangannya ternyata berasal dari keyakinan masa kecil bahwa orang kaya itu jahat. Sebelum kita mikirin gimana cara ngumpulin uang, kita harus nyetel dulu frekuensi di otak dan hati kita. Kalau selama ini channel radio kita nyetelnya di lagu galau kekurangan, ganti dong ke lagu ceria. Uang itu energi, dia akan mengalir ke kita jika frekuensi batin kita selaras dengan energi kedamaian, kejelasan, dan keyakinan. Ini penting banget. Kita perlu beresin sampah, keyakinan lama atau trauma tentang uang yang mungkin diwariskan turun-temurun. Ini nunjukin kalau kerja pakai hati, hasilnya pasti beda dan mengundang rezeki. Ketika kamu merasa berlimpah dari dalam, kamu akan bertindak seperti orang yang berlimpah. Kamu jadi lebih pede, lebih kreatif, lebih berani ambil risiko cerdas. Dan tindakan-tindakan itulah yang pada akhirnya narik hasil nyata, yang bikin dompet kamu makin tebal. Ini nih yang bikin aku penasaran setengah mati. Setelah riset mendalam dan menyerap banyak wawasan, aku nemuin satu rahasia besar. Uang itu bukan cuma kertas atau angka di rekening bank, tapi dia itu energi yang hidup. Uang itu kayak punya selera. Rasakan seolah-olah kamu sudah punya segalanya, seolah-olah hidupmu itu ladang yang subur. Sebaliknya, kalau kita selalu mikir kekurangan, takut nggak punya atau insecure, itu justru bikin kita memancarkan frekuensi kelangkaan yang malah bikin uang menjauh. Apa yang kamu pancarin, itu juga yang bakal dia pantulin balik ke kamu. Bongkar mitos dan kisah nyata yang bikin sadar. Dulu kita diajarkan cari berlian di tempat jauh, tapi seringkali lupa melihat tambang berlian di bawah kaki sendiri. Atau Nenek Elizabeth yang menemukan sertifikat saham bernilai jutaan di kotak usang peninggalan kakeknya. Pelajarannya, kekayaan sejati itu bukan cuma soal berapa banyak nol di rekeningmu, tapi lebih ke siapa dirimu dan energi apa yang kamu pancarkan. Dengan mengubah keadaan internal, menyelaraskan frekuensi, dan mengambil tindakan nyata yang disengaja, kamu bisa banget membuka pintu kelimpahan yang gak ada batasnya di setiap aspek kehidupanmu. Lalu ada cerita Dabasier, si tukang bata dari tablet kuno. Dia bisa lunas utang dan jadi makmur cuma karena disiplin membagi penghasilannya untuk membayar utang, kebutuhan, dan menabung. Jadi, hari ini, energi apa yang mau kamu pancarin? Jangan lupakan juga Caroline, si pelukis yang karyanya meledak dan sukses besar, bukan karena ngejar duit, tapi karena dia melukis dengan sepenuh jiwa. Karena dia nggak bisa nggak melukis. Bahkan ada yang namanya warisan psikologis finansial kaya yang dialami Frank. Menyetel frekuensi hidup,
Jadikan diri magnet rezeki. Jadi, kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Ini bukan sulap atau sihir ya. Ini pure psikologi energi dan kesadaran. Ingatlah analogi garpu tala. Kita perlu menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Alkimia batin dan tindakan nyata untuk kelimpahan perjalanan menuju kemakmuran sejati itu kayak proses alkimia, melibatkan 4 elemen batin: api, gairah, kemauan kuat, dan rasa sakit yang membakar habis ilusi kita. Tanah, fondasi kuat, struktur dan disiplin dalam mengatur hidup dan keuangan. Air, kelembutan, penyembuhan, dan berdamai dengan emosi kita terhadap uang. Udara, iman, visi, dan energi positif yang kita pancarkan saat bebas dari rasa takut dan ambisi buta. Jadi, mulai hari ini, yuk kita coba praktekkan hal-hal ini. Mulai hari dengan perasaan berlimpah dan layak. Tantang keyakinan yang membatasi. Kalau ada pikiran aku nggak pantas kaya atau duit itu susah, langsung sikat dan ganti. Lihat kembali apa yang sudah kamu miliki. Ada skill tersembunyi, hubungan baik yang terabaikan. Itu semua bisa jadi pintu rezeki baru loh. Berikan dengan bebas, tanpa takut kekurangan. Ini bisa melepaskanmu dari pola pikir kelangkaan dan membuka aliran kelimpahan. Buat komitmen yang jelas dengan alam semesta. Putuskan dan niatkan dengan sungguh-sungguh kehidupan yang kamu inginkan. Alam semesta merespons kejelasan niat. Fokus pada saat ini. Jangan terlalu sibuk mikirin masa lalu atau masa depan. Semua perubahan dan penciptaan itu terjadi di momen ini. Gimana? Agak tercerahkan kan? Ingat ya, kamu layak kok punya kehidupan yang makmur, bahagia, dan penuh kebebasan. Alam semesta itu selalu dengerin dan ngerespons energi kamu.